Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One Edu, selamat datang di One Edu Channel. Pada video kali ini, kita akan belajar materi fisika kelas 12 SMA tentang gaya Lorentz atau disebut juga dengan gaya magnet. Pada pembahasan kali ini, yang akan kita bahas adalah jenis-jenis gaya magnet. Yang pertama, gaya magnet pada kuat berarus. Yang kedua adalah gaya magnet pada muatan. Yang ketiga yaitu gaya magnet akibat interaksi dua kawat berarus listrik. Untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya hingga usai. Halo sahabat One Edu, mari kita bahas gaya magnet. Yang pertama, akibat kawat lurus berarus listrik di dalam medan magnet. Pertama, kita perhatikan di sini terdapat dua magnet batang. Kemudian, arahkan medan magnet keluar dari utara menuju ke kutub selatan magnet tersebut. Sehingga di sini medan magnetnya mengarah ke arah kiri. Kemudian, kita letakkan kawat lurus berarus di dalam medan magnet tersebut. Kita kasih arusnya ke atas sehingga di dalam kawat tersebut akan mengalami gaya magnet yang arahnya dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana F menunjukkan dengan telapak tangan, B ditunjukkan dengan banyak jari atau 4 jari, dan I ditunjukkan oleh ibu jari atau jempolnya. Yuk kita bareng-bareng meletakkan tangannya pada gambar HP atau pada layar laptop masing-masing. Kita letakkan jempolnya ke arah atas, kemudian kita tempelkan 4 jarinya mengarah ke arah kiri, lalu kita tentukan kemanakah arah telapak tangannya. Nah, ternyata di sini arah telapak tangannya mengarah ke arah mata pembaca. Maka, kawat tersebut akan melengkung ke arah mata pembaca atau keluar bidang layar HP atau layar laptop masing-masing. Oke, sampai sini. Nah, jika kurang paham, kita akan berikan contoh yang berikutnya. Tentukan arah gaya Lorentz pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat medan magnet yang arahnya diberi tanda dot atau titik atau dibaca dengan dot. Arah dot yaitu keluar bidang layar HP atau laptop masing-masing. Lalu kita aliri arus di dalam medan magnet tersebut yang arah arusnya ke arah kanan. Ayo bareng-bareng kita letakkan ibu jari, tempelkan ke layar HP, arahnya ke kanan. Kemudian B, medan magnetnya keluar bidang HP. Nah, sekarang kita tempelkan di sini tangannya. Usahakan 4 jarinya mengarah ke arah mata pembaca sehingga telapak tangan arahnya ke bawah. Maka arah gaya Lorentz pada kawat tersebut yaitu ke bawah. Oke, sekarang kita beri contoh yang berikutnya. Di sini terdapat medan magnet homogen yang arahnya cross. Dibaca cross yang artinya masuk bidang layar HP atau masuk bidang gambar. Lalu kita letakkan kawat yang arah arusnya ke atas. Nah, sekarang mari kita gunakan kaidah tangan kanannya ke dalam gambar ini. Sekarang kita tempelkan ibu jari mengarah ke atas. Lalu B arahnya masuk bidang. Usahakan keempat jari mengarah ke layar HP atau ke layar laptopnya. Lalu tentukan kemanakah arah telapak tangannya. Nah, telapak tangannya di sini mengarah ke arah kiri, sehingga gaya magnet pada kawat tersebut mengarah ke arah kiri. Oke, sampai sini.
Nah, bagaimanakah besar gaya Lorentz? Sekarang kita perhatikan di sini. Gaya Lorentz arahnya ke arah kanan, homogen, kemudian kita letakkan kawat berarus dengan arah memotong membentuk sudut theta. Maka, besar gaya Lorentz dapat kita rumuskan menjadi F sama dengan B dikali I dikali L dikalikan dengan sin theta-nya. Atau, jika sudut theta-nya sama dengan 90 derajat, kita tahu bahwa sin 90 itu sama dengan 1. Maka, F sama dengan B dikalikan I dikalikan dengan L. Keterangannya, F menyatakan gaya magnet dalam satuan Newton, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, B adalah medan magnet atau induksi magnet dalam satuan Tesla, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, dan theta atau sudut antara L dan B. Oke, sekarang bagaimanakah contoh soalnya? Langsung saja ke contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, perhatikan kalimatnya, kemudian kita tentukan besaran-besaran apa sajakah yang ada pada soal tersebut. Suatu kawat berarus besarnya 10 ampere dengan arah arusnya ke atas, berada dalam medan magnet sebesar 0,5 Tesla dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Jika panjang kawat adalah 5 meter, tentukan gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut. Pertama, diketahui I sebesar 10 ampere, B 0,5 Tesla, L 5 meter, sudutnya adalah 30 derajat. Pertanyaan di soal ini, tentukan besarnya gaya Lorentz atau besarnya F. Besar gaya Lorentz karena memiliki sudut kurang dari 90 derajat, maka kita gunakan persamaan F sama dengan B dikalikan I dikalikan dengan L dikalikan sin theta-nya. Kita masukkan nilainya. Besar B adalah 0,5, I sebesar 10 ampere, L sama dengan 5, sin 30 derajat. Kita hitung bagian nilai depannya 0,5 dikali 10 dikalikan 5. Maka nilainya adalah 25, sin 30 sama dengan setengah, maka nilai gaya yang bekerja sama dengan 12,5 Newton. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di video ini. Halo Sobat Tonedu, sekarang kita akan membahas gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet homogen sebesar B. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Untuk itu, sekarang kita akan membahas yang pertama dari muatan negatif. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat medan magnet homogen yang arahnya ke arah kanan, lalu sebuah muatan negatif yang mengarah bergerak dengan kecepatan V arahnya menuju ke arah mata pembaca atau keluar dari layar HP atau layar laptopnya. Nah, untuk menentukan besarnya gaya magnet pada muatan negatif dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kiri, di mana ibu jari tangan kiri menunjukkan arah kecepatan, jari telunjuk tangan kiri menunjukkan arah medan magnetnya, dan jari tengah tangan kiri menunjukkan arah dari gaya Lorentz. Nah, sekarang kita letakkan jari tangan kiri ke arah gambar sebelah kiri. Kita perhatikan di sini, ibu jarinya letakkan menuju ke arah mata pembaca, sedangkan jari telunjuknya tangan kiri mengarah ke arah kanan. Sekarang, kemanakah posisi dari arah jari tengahnya? Di sini, arah jari tengahnya menuju ke bawah, sehingga gaya Lorentz arahnya ke bawah. Sekarang, kita perhatikan lagi pada muatan positif. Terdapat medan magnet homogen
yang arahnya sama-sama ke kanan. Kemudian, sebuah muatan positif yang bergerak ke arah mata pembaca atau keluar dari bidang layar HP atau layar laptopnya untuk menentukan arah dari gaya magnet pada muatan positif dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, arah gaya pada muatan negatif dan muatan positif menggunakan kaidah tangan yang berbeda. Untuk muatan positif kita tunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan di mana V ibu jari, B jari telunjuk, dan F-nya adalah jari tengah. Kita letakkan kaidah tangan kanan ke sebelah gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, kita letakkan jempolnya mengarah ke arah mata. Kemudian, posisikan jari telunjuk mengarah ke arah kanan. Lalu kita tentukan arah dari telapak tangan atau jari tengahnya. Nah, di sini arah jari tengahnya menuju ke atas. Sedangkan untuk menentukan besar gaya magnet atau gaya Lorentz pada muatan, nilainya adalah F sama dengan B dikalikan Q dikalikan V dikalikan dengan sin theta-nya. Jika sudutnya sama dengan 90 derajat, di mana sin 90 derajat nilainya sama dengan 1, maka besar gaya magnet pada muatan yaitu B kalikan Q kalikan V. Dengan keterangan, F menyatakan gaya magnet dalam satuan Newton, V menyatakan kecepatan gerak muatan dalam satuan meter per sekon, B-nya medan magnet dalam satuan Tesla, Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb, dan theta yaitu sudut antara kecepatan dan medan magnetnya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soal tentang gaya magnet pada muatan. Contoh yang kedua. Di sini perhatikan kalimatnya, lalu tentukan besaran yang ada pada soal. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon masuk dalam medan magnet yang induksi magnetnya sebesar 1,5 Tesla dengan sudut sebesar 60 derajat terhadap garis medan magnetnya, maka gaya magnet yang dialami elektron tersebut. Nah, kita tahu bahwa elektron bermuatan negatif. Besaran yang ada pada soal tersebut, yang pertama adalah kecepatan, nilainya 2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon, B 1,5 Tesla, dan muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19. Muatan elektron bermuatan negatif dan sudutnya sebesar 30 derajat. Diketahui, pertanyaannya adalah tentukan besarnya gaya Lorentz atau F. Maka, untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan gaya yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat. F sama dengan B kalikan Q kalikan V kalikan sin theta-nya. Lalu kita masukkan besarnya B 1,5 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 7 kalikan sin 30. Kita hitung bagian depannya, diperoleh 4,8 kali 10 pangkat min 12 dikalikan dengan sin 30 adalah setengah, maka besar gaya yang bekerja pada muatan tersebut yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 12 Newton. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Halo sahabat Konedu, sekarang kita akan membahas pada bagian yang ketiga, gaya magnet atau gaya Lorentz akibat dua kawat listrik yang berarus listrik sejajar. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Terdapat dua kawat lurus yang berarus dengan arah arus searah, maka gaya magnet yang dialami pada dua kawat tersebut akan saling tarik-menarik. Dan apabila arah arusnya tidak searah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, maka
gaya magnet yang dialami oleh kedua kawat tersebut saling tolak-menolak. Nah, besar gaya magnet persatuan panjang atau dapat kita simbolkan dengan F per L, nilainya sama dengan μ0 kali I1 kali I2 dibagi dengan 2pi kali A. Kemudian, jika pertanyaannya adalah besar gaya magnetnya, maka F sama dengan μ0 kali I1 kali I2 dikalikan dengan L dibagi dengan 2pi kali A. Dengan keterangan, F menyatakan gaya magnet dalam satuan Newton, L panjang kawat dalam satuan meter, μ0 adalah permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7, I1 dan I2 adalah arus pada kawat I1 dan kawat 2, sedangkan A menyatakan jarak antar kedua kawat tersebut dalam satuan meter. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika arah arusnya sama, maka gayanya saling tarik-menarik, dan jika kedua arahnya tidak searah, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang ketiga, dua kawat sejajar terpisah sejauh 5 cm, masing-masing dialiri arus sebesar 5 ampere dan 10 ampere dengan arah saling berlawanan arah. Tentukan besar gaya magnet persatuan panjang dan arah keduanya. Pertama, kita tuliskan diketahui jarak antar kawat atau A sama dengan 5 cm, kita ubah ke dalam meter 5 kali 10 pangkat min 2 meter. I1 5 ampere dan I2-nya sebesar 10 ampere. Pertanyaan, tentukan gaya persatuan panjang atau F per L. Nah, kita dapat menentukan besar F per L-nya dengan menggunakan persamaan μ0 kali I1 kali I2 dibagi dengan 2pi kali A-nya. Kita masukkan nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 5 kali 10 dibagi dengan 2pi kali 5 kali 10 pangkat min 2. Jika ada yang bisa dicoret, kita coret. Di sini ada angka 5 dan ada angka 4pi. Nah, maka hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Sehingga hasil akhirnya 10 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Oke, sampai sini. Nah, sekarang kita akan menentukan arahnya. Karena arah arusnya berlawanan, berarti gaya keduanya saling tolak-menolak. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.